Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perilaku organisasi izin mempresentasikan materi tentang kepribadian dan emosi. Saya Ardinda Melinevia Fitri 19042106 selaku moderator dan bersama teman-teman saya yang lainnya yaitu Adelina Rizkianur, Indah Destiarani, Randi Saputra dan Ulfa Aulia. Materi pertama yaitu tentang kepribadian. Kepribadian adalah salah satu karakteristik etika moral yang dimiliki oleh setiap individu, di mana sifat dan kepribadian yang dimilikinya akan mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Determinan personality. Yang pertama, keturunan. Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan. Dan yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang dipaparkan pada kita memainkan suatu peran yang cukup besar dalam kepribadian kita. Dan yang ketiga, situasi. Situasi mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian seseorang. Ciri-ciri personality. Semakin konsisten karakteristik seperti pemalu, agresif, malas, jujur, dan lain sebagainya muncul di saat merespon lingkungan. Hal itu menunjukkan faktor keturunan atau pembawaan merupakan faktor yang penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Atribut personality yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, tempat kedudukan kendali. Yang kedua, Machiavellianisme. Yang ketiga, penghargaan diri. Yang keempat, pemantauan diri. Yang kelima, pengambilan risiko. Yang keenam, tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang personality dan budaya nasional, yaitu program pemikiran secara kolektif yang diperoleh dari perkembangan suatu negara pada khususnya, yang dibagi menjadi dimensi-dimensi budaya nasional. Yang pertama, jarak kekuasaan. Yang kedua, individualisme, kolektivisme. Yang ketiga, maskulinisme dan feminisme. Yang keempat, menghindari ketidakpastian. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Selanjutnya, kesesuaian personality dengan pekerjaan dan dengan organisasi. Terbagi menjadi 6 kepribadian. Yang pertama, realistis. Menyukai aktivitas kerja yang bersifat praktis, cepat menangkap masalah dan mencari solusi. Yang kedua, investigatif. Menyukai aktivitas kerja yang lebih banyak membutuhkan pemikiran mendalam. Mereka juga menyukai bekerja dengan ide dan kekuatan berpikir. Yang ketiga, artistik. Aktivitas kerja yang berhubungan dengan sisi artistik dari suatu hal, benda, atau objek. Yang keempat, sosial. Aktivitas yang berhubungan dengan individu lainnya atau makhluk sosial. Yang kelima, internship, yaitu aktivitas kerja yang bersifat memulai sesuatu atau membangun dari awal. Yang keenam, konvensional. Menyukai aktivitas kerja dengan aturan main yang jelas. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisasi yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang lebih luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya. Emosi dari sudut mental adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai dengan adanya perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis emosi. Ditinjau dari penampakannya, emosi manusia terbagi menjadi dua, yaitu emosi dasar dan emosi campuran. Berdasarkan rentetan peristiwanya, dikenal pada emosi mayor dan emosi minor. Emosi primer terdiri dari 6 macam emosi, yaitu kegembiraan, senang, ketertarikan, marah, sedih, jijik, dan takut. Adapun emosi sekunder merupakan gabungan dari berbagai bentuk emosi primer dan dipengaruhi oleh kondisi budaya di mana individu tersebut tinggal. Contohnya rasa malu, bangga, cemas, emosi, dan berbagai emosi lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra, NIM 19042170. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama itu dimensi emosi. Dimensi emosi terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, motivasi. Dan keempat, empati. Dan kelima, keterampilan sosial. Yang pertama yaitu gender dan emosi. Gender didefinisikan sebagai suatu gambaran sifat, sikap, dan perilaku laki-laki dan perempuan. Sedangkan emosi yaitu emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, aplikasi dan ability seleksi. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kinerja dan menjadi pertimbangan sebagai faktor dalam seleksi, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. Keputusan. Pengertian pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluar dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Ciri-ciri pengambilan keputusan yaitu proses keputusan, konsep ikatan, dan penilaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Destiarani, NIM 19042136. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang motivasi, leadership, konflik, dan perilaku menyimpang. Motivasi yaitu sebuah dorongan hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Teori motivasi ada 4, yaitu Maslow, keadilan, harapan, motivasi, prestasi. Yang kedua, leadership, yaitu suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi leadership yaitu ada 5. Pertama, fungsi instruktif. Yang kedua, konsultatif. Yang ketiga, partisipatif. Yang 4, delegatif. Yang kelima, fungsi pengendalian, yaitu konflik, yaitu perselisihan, percekcokan, dan pertentangan. Penyebab konflik yaitu bersifat universal, perbedaan individu, perbedaan budaya, benturan kepentingan, perubahan sosial. Macam-macam konflik, yaitu konflik interpersonal. Konflik yang ada di antara dua orang disebut konflik interpersonal. Konflik berada di luar setiap orang karena itu menjawab awalan inter dan hanya ada di antara dua orang. Konflik intrapersonal, melihat ketika Anda merasa berkonflik tentang pikiran atau tindakan sendiri. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok berkaitan dengan konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok orang yang terkonsolidasi. Selanjutnya, konflik antar kelas. Konflik antar kelas terjadi saat individu maupun kelompok berada pada tingkat kelas masyarakat secara vertikal yang berbeda. Konflik ras, proses dasar dalam kehidupan sosial yang dapat bersifat merusak dan kohesif. Yang selanjutnya, konflik keluarga. Konflik ini terjadi di dalam internal keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor seperti kecemburuan maupun faktor ekonomi. Selanjutnya, dampak konflik, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif konflik yaitu konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok, memunculkan isu-isu, harapan-harapan yang terpendam yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial, memperjelas norma dan tujuan kelompok, munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga lebih bisa mendewasakan masyarakat. Dampak negatifnya yaitu retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi bila mana terjadi pertentangan anggota-anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian individu. Pertentangan ini di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Yang ketiga, dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang otoriter,
dalam politik atau monopoli dalam ekonomi. Selanjutnya, perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Teori labeling. Menurut teori yang disampaikan oleh Edwin M. Lemert, seseorang dapat menjadi orang yang menyimpang dikarenakan proses labeling yang berupa julukan, cap, dan juga merek yang ditujukan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Yang kedua, teori anomi Robert Camerton. Menurut teori yang disampaikan oleh Robert, Camerton menganggap anomi disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan beberapa cara yang dia pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Adlina Rizkianur, NIM 19042044. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh beberapa teman saya tadi. Yang pertama yaitu ada kepribadian adalah salah satu karakteristik etika, moral yang dimiliki oleh setiap individu, di mana sifat dan kepribadian yang dimilikinya akan mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Yang kedua, determinan personality, yaitu dengan demikian kepribadian seseorang pada umumnya terbentuk oleh faktor keturunan maupun lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Yang ketiga, ciri-ciri personality, karakteristik yang bertahan yang membedakan perilaku seorang individu seperti sifat malu, agresif, mengalah, malas, ambisius, dan setia. Yang keempat, atribut personality yang mempengaruhi perilaku organisasi terdapat kedudukan kendali, Machiavellianisme, penghargaan diri atau self-esteem, pemantauan diri, pengambilan resiko, dan tipe kepribadian. Selanjutnya, yang kelima, personality dan budaya nasional, yang artinya budaya nasional adalah program pikiran secara kolektif yang diperoleh dari perkembangan dalam suatu negara pada khususnya. Yang keenam, kesesuaian personality terdapat realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, and konvensional. Yang ketujuh, emosi. Emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas, bernafas, denyut nadi, produksi, kelenjar, dan sebagainya. Yang kesembilan, dimensi emosi. Terdapat kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Yang kesepuluh, gender adalah keperbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang ke-11, aplikasi dalam ability dan seleksi. Orang yang mengetahui emosi mereka sendiri dan pandai dalam membaca emosi orang lain akan lebih efektif dalam pekerjaan. Yang ke-12, pengambilan keputusan, yaitu suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Selanjutnya, pengertian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, citra, dan tujuan tertentu. Selanjutnya, leadership atau kepemimpinan, yaitu suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ke-15 yaitu konflik, artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Selanjutnya, perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.